Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang konsep pendidikan pada Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19, yang dimana pembahasan ini dibahas oleh kelompok 11. Sebelum menjelaskan konsep pendidikan dalam Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasnan Rifaldi Silaban dengan NIM 2215050047 dengan mata kuliah Tafsir Tabawi. Baiklah, langsung saja. Sebelum penjelasan, saya akan membacakan ayat serta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Jadi inti dari Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini yakni pada dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, yaitu pada ayat 16. Ayat ini menanamkan konsep muraqabah atau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan akuntabilitas individu. Luqman mengajarkan putranya bahwa sekecil apapun perbuatan, bahkan seberat biji sawi, dimanapun ia berada, baik itu di dalam batu, di langit atau di bumi, pasti akan diketahui dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah digambarkan sebagai latif atau maha halus atau maha lembut dalam pengetahuannya, dan khabir atau maha mengetahui. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini adalah
penanaman keimanan akan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Pada ayat 17, setelah menanamkan dasar akidah atau muraqabah, Luqman beralih ke aspek ibadah dan interaksi sosial. Perintah dirikanlah solat adalah perintah ibadah inti yang menunjukkan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, yang menunjukkan hubungan horizontal dengan sesama, dan diakhiri dengan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, karena dakwah dan amar ma'ruf pasti akan menghadapi tantangan. Az-Zuhaili menekankan bahwa ini adalah pilar-pilar penting dalam pembentukan pribadi muslim. Pada Quran Surah Luqman ayat 18, yaitu ayat ini membahas adab dan akhlak dalam berinteraksi dengan sesama. Luqman melarang putranya untuk memalingkan muka karena sombong atau berjalan dengan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ini adalah larangan dari sifat takabur dan ujub yang merusak hubungan dengan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada Quran surah Luqman ayat 19, yaitu melanjutkan nasihat akhlak. Luqman memerintahkan putranya untuk menyederhanakan langkah atau bersikap tenang dan tidak terburu-buru, dan melunakkan suara atau berbicara dengan lembut dan tidak kasar. Perumpamaan suara keledai sebagai suara terburuk menguatkan larangan untuk berbicara dengan suara keras dan tidak pantas. Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya kesederhanaan dalam segala hal dan kelembutan dalam berbicara sebagai bagian dari adab mulia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan inti dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.